Koperasi Desa Merah Putih hadir, lapangan kerja terbuka, sarjana pun bahagia. Kalau masih ada sarjana nganggur, berarti dia tidak mau kerja di desa. Oke teman-teman, akhir-akhir ini kita melihat dan membaca di beberapa berita di media sosial, banyak sarjana yang nganggur ketika dia sudah lulus menjadi seorang sarjana, selesai studi, selesai wisuda. Ujung-ujungnya ketika dia pulang ke rumah, kampung halamannya, kuliah selama 4 tahun di sebuah daerah yang jauh, tapi dia bingung mau kerja apa, ngelamar di mana. Sehingga pengangguran sarjana S1 di Indonesia itu masih ada di angka 1 juta lebih. Tapi kita patut bersyukur, salah satu program Bapak Prabowo Subianto di tahun 2025 ini adalah membuka Koperasi Desa Merah Putih sebanyak kurang lebih 80.000 yang tersebar di seluruh wilayah, seluruh desa dan kelurahan di Indonesia ini. Tentunya ini akan menjadi berita dan angin segar bagi para sarjana agar dia bisa dan mendapatkan lapangan kerja, tidak perlu merantau, tidak harus pergi ke kota, tidak harus keluar dari daerah dan desanya. Dia cukup mengelola dan bekerja di koperasi desa itu. Ada 3 alasan kenapa seorang sarjana S1 harus masuk dan bergabung di Koperasi Desa Merah Putih yang diprogramkan oleh Bapak Presiden Prabowo di tahun 2025 ini. Yang pertama, seorang sarjana lebih berpengalaman. Kita tahu di perguruan tinggi atau di kampus, ketika mahasiswa belajar, studi, dia mengenal dan sudah melakukan yang namanya Tridharma perguruan tinggi. Yang pertama adalah pembelajaran, yang kedua adalah penelitian, yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat. 3 Tridharma ini sudah dilakukan oleh seorang sarjana ketika dia menjadi mahasiswa. Salah satu yang terpenting adalah pengabdian kepada masyarakat. Dengan pengalaman dan sesuatu yang dia sudah lalui ketika dia melakukan pengabdian ketika masih menjadi mahasiswa, tentunya seorang sarjana lebih pengalaman dan lebih tahu medan. Bagaimana dia berkomunikasi, bagaimana dia berinteraksi, bagaimana dia memimpin rapat, bagaimana dia menyampaikan gagasan dan opini, sarjana sudah tahu. Oleh karena itu, seorang sarjana pantas dan layak untuk masuk dan bergabung serta mengembangkan Koperasi Desa Merah Putih yang ada di desa atau kelurahannya masing-masing. Alasan yang kedua adalah seorang sarjana lebih paham, ngerti, dan tahu administrasi. Koperasi Desa Merah Putih itu bukan usaha pribadi, bukan usaha komunitas saja, bukan hanya jualan saja, bukan hanya transaksi saja, tapi butuh yang namanya administrasi. Seorang sarjana ketika dia berstudi, belajar di sebuah perguruan tinggi, dia sudah menempuh 8 semester atau kurang lebih 4 tahun minimal, dia setiap hari sudah berhubungan dengan administrasi, ketik-mengetik, menulis-menulis, komputer, internet, dan beberapa media sosial. Sehingga dia paham administrasi, bagaimana dia membuat laporan, bagaimana dia harus membuat pertanggungjawaban. Ketika seorang sarjana masuk dan bergabung di Koperasi Merah Putih, berhadapan dengan administrasi, dia sudah lumrah dan dia sudah terbiasa. Oleh karena itu, sarjana tidak boleh diam. Sarjana harus ikut andil dan bergabung bersama Koperasi Merah Putih agar Koperasi Merah Putih di desanya masing-masing itu lebih baik, terutama salah satunya adalah dari segi administrasi sebagai bentuk laporan agar laporannya itu tertib dan terbuka tentunya. Yang ketiga adalah salah satu tujuan dibuka dan diprogramkannya Koperasi Merah Putih yang ada di desa itu sebagai lapangan pekerjaan yang baru bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, terutama bagi para sarjana yang sekarang angka penganggurannya masih di atas 1 juta. Koperasi Merah Putih itu adalah program pemerintah. Seorang sarjana, dia adalah seorang intelektual, seorang ilmuwan. Paham bagaimana dia menjalankan dan mengurusi program kegiatan yang dilancarkan oleh pemerintah. Beda dengan kegiatan sosial, di mana kegiatan sosial itu tidak diprogramkan oleh pemerintah, muncul atas inisiasi dan keinginan masyarakat, cukup berkomunikasi, cukup berinteraksi. Tapi kalau program pemerintah, ada yang namanya koordinasi, di mana desa harus berkoordinasi dengan kecamatan, pihak kecamatan juga harus berkoordinasi dengan pihak yang lebih atas, di pihak kabupaten, pendamping, dan lain-lain. Kalau ini dilakukan bukan seorang sarjana, dia belum berpengalaman. Seorang pengurus koperasi masih harus belajar. Sementara bisnis sudah harus berjalan. Seorang pengurus koperasi masih harus belajar ngetik, belajar komputer, sementara laporan juga harus berjalan. Oleh karena itu, ayo para sarjana, berita gembira ini, angin segar ini,
Kalian harus ikut andil memajukan dan berkontribusi untuk memajukan Koperasi Desa Merah Putih agar ekonomi desa, ekonomi kelurahan bangkit menjadi lebih baik sehingga tercapai Indonesia Emas di tahun 2045 nanti. Kalau menurut kalian, sarjana pantas apa enggak gabung masuk di Koperasi Merah Putih? Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.